Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak ibu semuanya? Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua, mari pimpin doanya. Siapa ketuanya? Yahya, mari pimpin doanya. Om Tahu Fikri, gantikan aja. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan mengabsen. Pertama, Dini Zaujuli, Miftahul Fikri, Elsa Putri Muslim, Tila Oktomaini, Ismi Ardia, Ihda Lasni, Dinda Ulandari, Nadiatul Jannah, Mega Mulyanti Putri, Umulaiman. Kemana dia Umulaiman? Oh, baiklah. Semuanya hadir berarti kan? Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai desain grafis. Sebelumnya, apakah Nanda Ibu sudah mengenal Ibu? Nah, ya perkenalkan nama Ibu Anissa Mawaddah. Ibu mengajar kelas 10 semester 1 mata pelajaran desain grafis. Materi pokok yang Ibu ajar pada hari ini adalah unsur-unsur desain grafis. Sebelum masuk unsur materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa aja pembelajaran kita pelajari hari ini. Materi pokok yang kita pelajari hari ini ada 3 bahagian. Pertama ada unsur desain grafis, kedua ada prinsip-prinsip desain grafis, dan yang terakhir ada karakteristik, kegunaan, dan makna warna. Pertama kita masuk pada pengertian desain grafis. Apakah anak-anak ibu mengetahui pengertian desain grafis? Tidak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Desain grafis adalah bagian dari ilmu visual, seni visual. Secara bahasa, desain grafis terdiri dari 2 kata, yaitu desain yang berarti kerangka, bentuk atau rancangan, dan grafis yang berarti merupakan paduan titik, garis, bidang, atau huruf visual untuk mengomunikasikan pesan tertentu. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur desain grafis. Unsur-unsur desain grafis ini terbagi atas 5 bahagian. Pertama ada garis, bidang, tekstur, ukuran, dan warna. Pertama kita masuk pada garis. Garis adalah gabungan dari titik-titik yang saling berhubungan dengan rapat dan urut dan tersusun. Garis tidak mengenal kedalaman dan hanya memiliki ketebalan dan panjang. Garis ini memiliki beberapa macam. Pertama ada garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, garis tidak beraturan. Dapat anak-anak ibu perhatikan, ini merupakan contoh garis. Dan di mana dari pengertian garis, garis itu merupakan gabungan dari titik-titik yang tersusun dengan rapat. Pada gambar di bawah dapat anak-anak ibu perhatikan. Selanjutnya kita masuk pada bidang atau spek. Bidang merupakan bentuk yang dihasilkan dari pertemuan titik awal dan diakhiri suatu garis. Bidang ini terbagi atas 2 jenis. Pertama ada geometri. Contohnya itu seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lainnya. Yang kedua ada organis. Contohnya itu seperti bentuk tak beraturan yang bebas dan fleksibel. Di mana anak-anak ibu dapat melihatnya pada contohnya, di mana contoh gambar yang berwarna merupakan
jenis geometri, dan yang berwarna hitam merupakan organis. Apakah anak-anak ibu dapat memahaminya? Selanjutnya kita masuk pada tekstur. Tekstur adalah nilai dari halus atau kasarnya sebuah benda. Tekstur ini hanya dapat dirasakan oleh indera peraba atau tangan kita. Biasanya digunakan untuk background sebuah karya visual. Tekstur ini bisa dirasakan bagi orang yang tunanetra atau tidak bisa melihat. Dia bisa meraba atau merasakan dengan tangannya. Selanjutnya, ukuran. Ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Seorang desainer grafis harus bisa menetapkan di mana ia harus meletakkan ukuran besar kecil pada hasil karya desainnya, tergantung objek mana yang akan ditonjolkan. Sepertinya kita akan membuat desain di mana kita harus menentukan berapa ukuran tulisannya, ukuran gambarnya sesuai supaya desain yang kita buat itu lebih indah dilihat. Selanjutnya, warna. Warna adalah salah satu unsur yang menjadi sorotan pertama atau menarik perhatian sebuah benda. Seorang desainer harus bisa menetapkan warna sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Seorang desainer itu apabila dia membuat sebuah gambar, hal pertama yang dia perhatikan itu warnanya. Dari warna ini bisa orang menilainya apakah dari warna yang cerah, gelap, atau sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip-prinsip desain grafis. Pertama, ada kesatuan atau UNTLI, merupakan prinsip paling utama dalam desain grafis. Tanpa adanya kesatuan dapat memberikan kesan yang tidak teratur dalam sebuah desain, seperti dalam pemilihan warna, ukuran tulisan, dan lainnya. Dalam desain grafis ini kita harus memperhatikan kesatuan antara semuanya. Selanjutnya, keseimbangan. Sebuah karya desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan mudah difahami serta tidak membuat gelisah atau bingung. Sebuah desain yang kita buat itu harus nyaman kita lihat dan indah supaya orang yang melihatnya dapat menilainya apakah pesan yang kita sampaikan itu dapat dipahaminya dan orang yang menilainya itu tidak bingung. Selanjutnya, proporsi. Proporsi adalah hubungan perbandingan antara bagian satu dengan bagian lainnya secara keseluruhan, seperti perbandingan ukuran dan panjang. Dari di sini, apakah anak-anak ibu bisa memahaminya? Selanjutnya, kita masuk pada karakteristik kegunaan dan makna warna. Pertama, ada klasik. Digunakan untuk membuat desain yang bersifat lawas atau lama, tetapi disajikan dalam bentuk dunia yang modern. Karakteristik ini sangat menonjol pada pemilihan form dan warna, seperti warna gelap tetapi tidak terlalu terang. Di sini maksudnya pemilihan warnanya itu harus tepat, yang dimana dia itu tidak terlalu terang sekali dan tidak terlalu gelap. Dapat anak-anak ibu perhatikan gambarnya di samping ini merupakan gambar klasik. Selanjutnya, modern adalah kebalikan dari klasik. Biasanya disajikan dalam bentuk gradasi warna atau campuran dari warna. Bentuk desain terdiri disajikan dalam tiga dimensi yang seakan-akan tersebut hidup dan di kehidupan nyata. Seperti anak-anak ibu dapat melihat pada gambar ini, di mana desain ini dapat kita lihat seperti nyata, di mana kita dapat melihat ada kursinya, ada pintu, dan ada yang lainnya. Selanjutnya, ada ekonomis. Dalam jenis ini, desain biasanya lebih segar untuk mengundang para peminat produk. Biasanya digunakan untuk desain para pembisnis. Jadi, desain yang dibuat menarik akan menarik perhatian orang dan akan menjadi bisnis bagi diri kita. Selanjutnya ada looks. Karakteristik ini yang paling banyak digunakan di dunia modern. Di model ini, sesuatu yang bersifat lux atau mewah jauh dari kata klasik. Biasanya
yang paling ditonjolkan adalah warna yang paling mengkilap. Jadi, warnanya lebih mengkilat dan lebih menarik perhatian orang. Selanjutnya ada abstrak. Ini yang paling mudah daripada karakteristik yang lain. Membuat desain yang jauh dari pikiran akal tetapi memiliki makna tersendiri dalam desainnya. Jadi, desain ini abstrak tapi memiliki makna tertentu. Sekian, apakah anak ibu ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya kepada Megawati. Megawati, Ya, Bu. apakah pengertian desain grafis? Jadi desain grafis itu adalah bagian dari ilmu seni visual. Ya. Baik secara bahasa desain grafis terdiri dua kata, Bu. Jadi Ya. desain itu kerangka bentuk atau rancangan. Nah, grafis itu paduan titik, garis, bidang atau huruf visual untuk mengkomunikasikan pesan tertentu, Bu. Bagus. Bagus. Terima kasih, Mega. Sama-sama, Bu. Sekian presentasinya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.